dalam 2 minggu proses darurat ini layanan dari pos koordinasi MDMC atau LRB itu apa aja sih? Ya. Yang pertama kita kesehatan itu udah empat kali ini ya, 4 kali pelayanan, bukan 4 kali pelayanan. 4 tim itu sudah dari pertama Unisa 2 periode. 2 periode, 1 periode. Kita 1 periode 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari per 3 hari. Terus dari RSMB sama RSMBS kemarin terjun ke lapangan. Alhamdulillah. Sama yang Garut dari teman-teman Darul Arkom. Darul Arkom itu yang di ini Garut. Ya, di pada WAS. Kalau pada WAS itu pada AWAS itu sama teman-teman kliniknya Darul Arkom. Melibatkan teman-teman. Jadi sistem omor ya itu kita tetap terapkan. Melibatkan majelis ortom kayak gitu. Jadi di sini juga HW untuk psikososialnya juga. Betul. HW, PM. Ya itu kesehatan. Kalau pendidikan gimana? Ya, ini psikososial. Oh, psikososial. Enggak, misalnya yang sekolah itu gimana? Tenda belajar. Sekolah ada emang kayak kemarin kayak yang dia ini ya kita melibatkan kampus-kampus. Kan membantu untuk pengajaran. Yang sering ya kemarin UMB kita sudah mengajukan UMI. Dan kebetulan kemarin kita koordinasi dengan sekolah itu baru hari kemarin teman-teman atau adik-adik kita mulai ke sekolah itu kita backup dulu. Kita backup dulu sama MDMC. Kebetulan hari ini juga di backup tadi pagi. Nah, mungkin besok atau lusa itu teman-teman UMB yang mendampingi guru-guru dan mungkin adik-adiknya. Ini yang traumatiknya itu ya bukan hanya anak-anaknya. Ibu guru, orang tua, kebanyakan orang tua tidak mengizinkan anaknya beraktivitas gitu ya. Dikarenakan waktu mereka lagi belajar itu kejadiannya. Begitu mereka mau istirahat. Pagi ya. Ya. Berarti untuk yang tadi yang kesehatan itu ada pelayanan gitu ya dari Unisa, RSMB dan juga RSMBS per 3 hari sekali. Terus juga untuk psikososial dan ada juga logistik. Jadi kita dorong logistik untuk para penyintas. Jadi harapannya itu di awal kita ada logistiknya juga. Tapi nanti di pengakhiran nanti juga ada gitu loh. Yang kemarin logistik apa aja? Ya paket sembako. Jadi kita mulai melengkapi. Jadi mulai beras, gula, minyak, kecap, lauknya ada macam gitu ya. Sama ya itu produk kita. Ya, rendangmu dan lesmu. Lezatmu apa? Lezatmu. Ya. Itu teman-teman perlu ingat. Itu beras juga hasil panen raya di Majalengka. Rendangmu juga hasil proses kita. Ya, jadi kita memberdayakan hasil dari produksi kita sendiri. Jadi dari saudara-saudara kita. Yang paling keren itu. Itu. Jadi ya kita berafiliasi sama petani ya. Jadi kita juga kemarin di sini panen kentang milik tetangga. Tapi kita dapat kok. Ya enggak ya, Tosko aman ya. Aman. Kalau soal untuk urusan lapar aman mereka. Lambung itu mah mati. Allah Akbar. Takut lapar, Pak. Artinya semua pasti. Kita berani mati takut lapar. Ya udah berapa kali, 2 kali kita mendorong untuk logistik sembako, udah 2 tahap. Kalau yang pertama kita ke Terpal. Terpal itu sudah hampir 25 piece kita distribusikan. Pada hari pertama yaitu hari H, nah di sini kita udah mendapatkan yang lebih baik mungkin dari kita itu tenda yang kebetulan ada buat respon khusus untuk respon itu kita udah mendirikan 5 tenda. Kebetulan hari ini kita bongkar dan dengan satu alasan ya Mbah kita bongkar dikarenakan kadangkala kalau berdirinya tenda itu mereka selalu berharap bahwa dibantu terus. Dan kita mau bergeser ke hunian darurat. Ya, dan ini ke depan bisa nanti menjadi apa istilahnya menjadi masukan ke teman-teman semua, termasuk ke sobat Layismu dan lain sebagainya. Ya, ini memang yang saat ini yang kita pasang kan memang
apa? Ini tenda yang yang memang kita disupport sama Direct Relief. Jadi pasca Cianjur mereka untuk respon, kita disupport tenda ya. Harapannya nanti kita juga ke depan ada yang memang kita stokis sendiri dari misal di internal kita, dari Lajismu. Ya nanti saat kita dorong itu tetap branding kita tetap muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hampir di setiap kejadian bencana kita melakukan intervensi tentang hunian, terutama di hunian darurat, yang memang berbesar harapan kami di masing-masing layis itu baik di wilayah maupun yang lain atau mungkin dari pusat sendiri gitu bisa melakukan stokis terpal itu yang sudah di brand. Jadi saat kita ambil gambar pun itu secara itu akuntabel gitu loh. Iya. Oh ini benar nih punya kita, ini punya Muhammadiyah. Kalau dari atasnya kan kita nggak kelihatan ya. Secara apa istilahnya? Brandingnya kan, jadi kita pengen kayak model PMI gitu. Jadi ada tenda yang memang itu ada tulisannya sendiri. Kita punya misal hunian dari Muhammadiyah, logo Muhammadiyahnya terpanjat di saat kita ambil gambar itu kan. Betul. Maksud kami kita pengen seperti itu. Jadi Layismu memang ada stokis baik di logistik food item maupun non food item kayak gitu. Karena saat kondisi darurat kan itu cepat kita dorong. Ya. Dan itu harapan kita mungkin dibikin zona tengah, timur, barat misal kayak gitu. Jadi saat di barat kita tinggal dorong dari zona barat ke tengah siapa, ke timur siapa, atau mungkin dengan yang lain kayak gitu. Jadi ya sedikit punya cita-cita dan angan-angan lah. Jadi semoga didengarkan ya. Ya, jadi kita bisa berdonasi kapanpun. Tidak harus pas ada kejadian bencana. Dana abadi ya. Dana abadi. Pendidikan udah ada tuh kan. Ya, masa kayak Dan gitu. sepertinya untuk resiliensi bencana juga harus. perlu ada dana abadinya karena kita tidak pernah tahu kapan bencana itu akan terjadi. Dan memang dari maklumat muktamar ini kan kita sudah berada untuk membangun ketangguhan ya. Memang setiap kali kita respon pasti kita untuk sisipkan edukasi terkait kebencanaan. Jadi ya kalau kita melakukan respon tapi sekaligus melakukan edukasi. Harapan seperti itu dan mungkin di teman-teman yang tidak terjadi kejadian bencana yang tidak melakukan respon, mereka tetap melakukan edukasi ke masyarakat kayak gitu. Jadi ya biar harapan kita di periode ini untuk membangun resiliensinya semakin ada muncul ketangguhan di masyarakat. Jadi mungkin fasenya kan responnya mungkin agak berkurang karena warganya sudah tangguh. Ya karena kan saya dengar juga ada beberapa isu ya di Jawa Barat tuh termasuk yang Sesar Lembang. Megatrust gitu kan. Nah itu dari MDMC nih apa nih menyikapi isu-isu itu? Ya Mungkin kalau persiapan. Ya tetap kita mendorong ke teman-teman di daerah-daerah yang ya secara mungkin ancamannya mungkin ya karena kita nggak bisa prediksi di mana akan muncul ya baik karena di teman-teman kan zonasi untuk itu kan ada di Sumatera, ada di Jawa ya secara keseluruhan pantai selatan lah ya. Ya memang kita mendorong teman-teman di wilayah maka teman-teman di wilayah sudah melakukan masing-masing peran untuk menguatkan kapasitas masing-masing. Terutama ada beberapa yang sudah melakukan pendataan terkait dengan AUM yang ada di Pesisir pantai. Ya kayak gitu. Jadi ya paling tidak ada apa-apa kita ya istilahnya membangun kontingensi lah. Apa ini nanti kalau ada kejadian di sini seperti apa dan lain sebagainya walaupun sebatas internal kayak gitu. Jadi ya mungkin karena perlu support kayak ya. Kembali lah. Kemarin kita udah asesmen yang di Ranca Buaya sama di itu. Jangan lihat kita Pak kalau ngomong. Oh, kalau Bapak kan buayanya buaya beda lagi. Kalau sini kan situ Cianjing. Situ ada anjing itu Ranca Buaya. Ranca Buaya. Itu kita udah menentukan berapa kilo dari titik pantai ada AUM kita, dan jalur evakuasi di mana itu udah kita tentukan baru 2 titik di Garut itu. Nah, rencananya tuh minggu-minggu sekarang tuh kita mau ke Sukabumi.
Pelabuhan Ratu dan lain itu ada aum kita yang Suka terdekat. di rumah berarti ya? Ya. Liburan itu atau bukan? Hailing. Oh, healing. Healing, Itu Pak. berarti ya? Suka bumi itu berarti suka di rumah gitu ya? Betul. Ya, Berarti kan? Betul. Saya beberapa hari di sini katanya di bumi. Di bumi. Saya dari bumi, gitu loh. Kalau di Ya sini mungkin harus itu pulang ke mana? Ke bumi ya. Emang selama ini di mana? salah satu Di bulan. PR dari MDMC ya, kita membahas Megatrust dan Sesar Lembang. Iya, betul. Dan memang Sesar Lembang itu secara kemarin saya sempat ketemu sama teman-teman dari BRIN, Bapak Profesor Yayat Supriyatna, pergerakan atau pergeseran tanah itu hanya 3 mili per tahun. Per tahun itu 3 mm per tahun. Cuman itu aktif gitu kan, aktif. Nah, nanti tim MDMC ingin menyelusuri sampai di mana itu Sesar Lembang. Itu sudah memang jadi agenda kita ya, tinggal itu koordinasi dengan rekan-rekan sobat Lajismu yang mungkin bisa support untuk Insya Allah bisa. Kayaknya itu podcast khusus deh dengan MDMC. Sebelum beliau-beliau ini menjawab saja, insya Allah bisa. Ini insya Allah bahasa Arab loh ini. Iya. Tidak insya Allah Jawa loh. Kalau Jawa kan kadang ya kalian besok lah gitu kan. Ini insya Allah bahasa Arab ini. Fasih. Insya Allah. Khair. Apalagi nih ya kalau di kita tuh kan di Jawa Barat lah yang kita alami dalam 2 atau 3 tahun belakangan misalkan 2002 berapa Cianjur teh 2022 akhir tahun kemarin Sumedang 2000 awal tahun baru Sumedang. Terus sekarang nih kabupaten gitu kan sebenarnya memang ini penting banget gitu, maksudnya tentang suatu edukasi terkait dengan ini ya, mitigasi bencana ini. Nah, diharapkan ya dengan senang hati lah semula ya support dengan MDMC lah. Dan kebetulan MDMC mengemban amanah yang ya lumayan berat ya. Kemarin itu waktu MPLS kita harus laporan semua aum itu harus kita sosialisasikan tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, SPAB. Nah, kemarin itu pas MPLS kita hanya beberapa venue yang kita ini Sumedang, Garut, Sukabumi, sama Kota Bandung yaitu SD Antapani. Gitu. Dikarenakan keterbatasan memang SDM kita, yang mungkin kedepannya setelah beres pelatihan kita yang expert itu belum selesai, tinggal 1 season lagi. Untuk tahun depan kita schedule-nya itu door to door ke aum-aum, biar tahu SPAB itu apa sih. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana itu seperti apa? Pertama dari SDM-nya, keduanya dari strukturnya gitu kan. Mulai dari pintu, bukaannya kemana atau gimana seperti itu. Mungkin kita sosialisasikan lebih gencar lagi di sekolah-sekolah. Siap. Kita terbatas durasi. Jadi kalau misalkan nanti ada lanjutan tentang mitigasi bencana, terus atau misalkan proses pemulihan gitu. Jadi setelah respon darurat masuk ke pemulihan nanti akan ada report tersendiri. Seperti itu harus ngobrol langsung gitu ya di episode khusus. Nah, kalau tadi kan ada beberapa pos pelayanan ya, psikososial, terus juga untuk Kesehatan. logistik, kesehatan, hunian gitu, yang paling penting kayak itu. Nah, untuk pendidikan sendiri di sini sekolah sudah mulai aktivitas. Aktif. Kita memakai sekolah darurat, pakai tenda. Berarti pengajarnya dari tim kita atau dari Nah, kita sounding. Ada tim psikososial dan teman-teman MDMC. Kebetulan tim psikososial itu baru kita hubungi dikarenakan KBM-nya itu baru mulai hari kemarin. Nah, baru kemarin kita dampingi dulu sama teman-teman dari MDMC yang kebetulan Pak Ade itu adalah guru. Yang teman-teman Pak Ustadz di sini juga ada guru, kita dampingi. Dan memang KBM-nya itu kurikulum bencana, tidak perlu bertatap muka lama gitu, hanya kita perkenalan apa itu bencana, atau hanya bernyanyi-nyanyi untuk anak-anak SD, anak-anak TK. Yang penting ada tatap muka dan mereka berhak kan itu. Untuk KBM itu berhak. Jangan sampai gara-gara bencana ini mereka tidak bisa sekolah atau itu. Jangan sampai jadi kebiasaan mereka nongkrong. Jadi udah lama nggak masuk sekolah gitu, jadi gitu. Tapi tetap kita mendorong guru-gurunya yang berperan lebih aktif gitu ya. Jadi mendorong guru-guru ini tetap menjalankan KBM, kegiatan belajar mengajarnya tetap berjalan gitu. Kita memang mendorong guru-gurunya gitu.
apalagi yang terutama yang kita dampingin di AUM kita sendiri gitu loh. Kita mendorong ada intervensi, ada memang sumbangsi dari PCM, ayo ini sekolahan kita hidupkan dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah semuanya terlibat, mulai PCM, PDM, AMM-nya lah, AMM sini ya, maksudnya Kertasari. Ciberem apa Kertasari itu maksudnya Ciberem ya? Kertasari. Ya Ciberem. Tuh. Ya, sama teman-teman MDMC di beberapa daerah ini kan alhamdulillah sudah saling sinergi, sudah saling bergantian. Jadi penanganan ini yang harusnya mungkin Kang Apit kalau mungkin sendirian juga berat, semua akan jadi ringan. Gara-gara ya ini saling sinergi semuanya. Gitu. Jadi teman-teman Layismu juga alhamdulillah selama di sini saya melihat supportnya luar biasa. Ya bukan masalah karena saya ngomong ini di depan Layismu enggak. Ini memang supportnya luar biasa ya kan. Ya fast respon bahkan sampai menanam seorang standby Menteri Keuangan di sini biar ini cepat fast respon gitu loh. Ya. Iya, maksudnya kita mendorong donatur terus mendukung Layismu juga. Ya, jadi nilai yang mungkin kadang beda kita temukan di beberapa kali di Jawa Barat, 2 kali ini di Cianjur kita tetap aktif. Bendara Poskor itu adalah teman-teman Layismu. Jadi sinergi MDMC dengan Layismu mungkin di tataran koordinasi, tataran di lapangan untuk teman-teman MDMC, tapi di tataran Kementerian Keuangan tetap kita mempercayakan kepada Layismu. Biar satu mendorong pelaporan ini lebih cepat, internal Layismu juga lebih cepat. Dan yang kedua teman-teman ini kan faktornya malas. Padahal waktu dulu di IPM kan jelas nun wal kolami namanya turun gitu kan. Nyatet pakai penanya itu karena dulu waktu pelajaran itu pas dibilang kita tidur. Beda itu pas pada di toilet jadi agak susah. Jadi pas itu lah jadi ya waduh kalau saya harus suruh nyatet susah kayak gitu. Jadi makanya kita collab dengan teman-teman Layismu untuk di struktur kepengurusan Poskor kayak gitu, terutama di sektor keuangan. Dan ini pola ini yang mulai dari Cianjur ini sudah mulai kita terapkan di tempat yang lain, di Jawa Tengah kemarin juga seperti itu. Kita melibatkan teman-teman Layismu untuk di kepengurusan. Kayak gitu ya. Ini jadi sinergi awal dan kedepannya bisa diambil diduplikasi ya karena jelas lebih meringankan teman-teman. Betul. Ya kan? Gitu. Tinggal begini. Tinggal namprak. Iya, bahasanya kayak gitu. Oke, terakhir mungkin ya dari Mbah, dari Mang Apit, dari Mang Asep, ada yang mungkin ingin disampaikan ke Sobat Tangguh dan juga Sobat Layismu untuk momen ini. Kita udah mau closing nih. Ya, ini mulai dulu. Situ yang banyak dia. Tuan rumah. Akam sih. Saya berharap sih kita tetap solid antara Layismu dengan MDMC karena itu merupakan satu kesatuan. Tidak ada MDMC kalau tidak ada Layis. Begitu pula mungkin Layis tidak bisa berjalan sendiri kalau nggak ada MDMC di lapangan. Kalau dari saya cuma 2 kata. MDMC jaya, Layismu kaya. 2 kata naon tadi. Layismu dan MDMC. Oh. Ya, tetap jalin sinergi, saling komunikasi teman-teman MDMC dengan teman-teman Layis ya. Biar ada hubungannya lebih harmonis, biar ada sinergitas yang jauh akan menjadi fast respon saat kita berkegiatan sehingga ini semua bisa memudahkan gerak kita di lapangan dan memudahkan pelaporan teman-teman di Layismu juga. Oke. Untuk aktivitas setelah ini akan melaksanakan apa? Run off kita Hundar sama ini Aum Perobohan. Tapi ini masih menunggu. Untuk hari ini? Hari ini tadi pagi bukan perobohan, pembongkaran tenda. Tapi nanti akan dilanjutkan untuk finishing Hundar yang kemarin kita bangun. Kebetulan perlu teman-teman ketahui kemarin siang Pak Budi alhamdulillah silaturahmi ke sini dan beliau turun tangan langsung ikut membantu pendirian Hundar. Keren. Salut.
Oke, Sobat Lazismu, Sobat Tangguh, podcast kali ini yang langsung dari alamnya, langsung dari pos koordinasi Muhammadiyah Jawa Barat, langsung live gitu ya di Ciberem, Kertasari. Kita cukup ya. Kita akan akhiri karena untuk setelah ini kami beserta tim dari MDMC akan melihat kondisi dari hunian darurat tuh. Jadi kalau kata Mang Apit, kalau di sini mau menikmati harus ngelihat dulu ya, meskipun nggak bisa 3 hari. Gitu. Oke, karena kita masih harus tetap aktivitas di kantor gitu ya, Mang ya. Yang di sini Mang Apit aja. Keren. Kan situ nggak punya kantor. Mereka kan punya kantor. Situ punya kantor. Situ Komunikasi sama Lajis kan. Iya, benar kemanusiaan situ ya. punyanya gudang, bukan kantor. Oke, itu saja Sobat Lazismu, Sobat Tangguh. Terakhir mungkin ya, Sobat Lazismu, Lazismu kaya. So, apa MDMC? Jaya. Ulang. MDMC Jaya. Lazismu. Kaya. Baik. Itu saja dari saya, Deli Mupiha, dan sebagai host dari podcast kali ini. Kami pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lazismu. Nah, MDM siapa? Nih.